semester adalah waktu yang tepat untuk bersantai dan mengeksplorasi hal baru di luar kegiatan sekolah anak. Sejumlah kegiatan menarik pun dapat dicoba, seperti halnya yang dilakukan oleh Fatimah Raisa Khalila Shahab atau akrab disapa Raisa. Raisa yang masih berusia 14 tahun dan duduk di kelas 3 SMP ini terinspirasi belajar merajut dari kanal YouTube. Raisa mengaku mulai belajar merajut di tengah tahun 2023. Karya rajutan pertama Raisa berupa tempat pensil. Biasanya ia merajut kala waktu berlibur seperti saat ini atau saat tidak ada tugas sekolah seperti akhir pekan. Bikin kayak gini satu produk berapa lama? Tergantung apa produk sama benang apa yang digunain sih. Kalau misal pakai benang yang tebal banget kayak gini, ada benang yang tebal banget itu bisa, aku pernah bikin tas itu cuma 2 hari. 2 hari. Karena benangnya tebal jadi dia cepet tingginya kan. Cuma kalau misal benang yang kayak gini, kalau bikin tas itu bisa sampai 2 bulanan sih. Cuma kalau benang ini buat headband atau pouch itu bisa cuma 2 jam, 3 jam sih. Bentar. Pertama kali barang yang kamu bikin terus berhasil, apa tuh? Kalau yang berhasil tuh tempat pensil. Kayak tempat pensil segini gitu. Cuma itu bolong-bolong gitu karena aku pakai hook pennya kegedean kan. Jadi itu bolong-bolong. Jadi sekarang nggak aku pakai sih. Itu berapa hari bikinnya pertama kali itu? 2 harian bikin. 2 hari ya? Keren-keren. Paling susah selama ini bikin apa? Apa ya? Paling susah baju sih. Baju ini. Sekarang aku lagi bikin baju. Ini baju? Iya, ini aku lagi coba bikin baju buat adik aku. Di perjalanan ini tuh aku sampai kayak apa nyerah aja ya. Itu kayak susah banget soalnya dia tuh nggak jadi kan. Kayak harus nutupin semua itu susah banget. Tapi lihat contohnya di mana gitu? Di YouTube sih. Di YouTube? Di YouTube sama di Pinterest biasanya. Tidak jarang teman sekolah Raisa ingin belajar merajut dari Raisa yang mulai piawai merajut. Saya pun tertarik untuk diajarkan oleh Raisa. Raisa ini kan buat basic ya, sebenarnya ada basic-basic yang lain nggak sih buat belajar ngerajut kayak gini? Sebenarnya ini masih panjang jauh banget dari bisa sih, karena dari itu namanya chain, rantainya. Nah, habis dari bikin rantainya itu kita ada single crochet, ada double crochet, ada triple crochet, ada kayak bikin bunga gitu-gitu banyak banget. Jadi ini sebenarnya baru awalan, benar-benar awalnya banget sih. Meskipun susah, saya dan teman-teman Raisa tetap berusaha melanjutkan rajutan. Salah satu teman Raisa, Nada, mengaku bangga dengan sahabatnya yang ternyata memiliki bakat merajut. Mau berusaha gitu, dan bakatnya dia buat nge-crochet ini juga ada impact-nya ke orang-orang. Dia ngasih gift ke orang-orang, ke teman-teman, ke guru-guru, ke keluarganya. Orang tua Raisa, Salim Shahab, mengaku bangga dengan apa yang dilakukan oleh Raisa saat ini. Sebagai orang tua, Salim mengaku mensupport kegiatan anaknya. Namun di sisi lain, ia memberikan edukasi tentang pentingnya penggunaan gawai dan internet agar lebih bermanfaat untuk anaknya. Memberikan kesadaran bahwa handphone atau tab yang dia pegang itu adalah milik orang tuanya yang dipinjamkan. Sebagai pemilik itu tentu punya hak untuk menarik, untuk tidak meminjamkan kembali, melihat kontennya, makanya tidak boleh dikasih password dan lain-lain. Berbeda dengan Raisa, Tasmira Arifatun Nisa atau yang akrab disapa Asmi menghabiskan waktu liburan dengan melukis. Asmi yang duduk di bangku kelas 3 SMP menyukai menggambar sejak kecil. Namun, ia mulai menekuni seni lukis sejak era COVID-19. Meskipun terbilang baru mulai belajar, Asmi sudah pernah memenangkan lomba tingkat kota dalam seni lukis. Hal ini yang membuat ia semangat untuk mengembangkan bakatnya. Tidak jarang hasil karya Asmi dipajang di kamarnya sendiri. Asmi mengaku belajar melukis dari kanal YouTube dan sejumlah media sosial lain seperti Pinterest. Awal belajar, ia mengaku sangat kaku dan tidak menghasilkan gambar yang bagus. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa. Jadi kayak ngeliat, nonton YouTube, kayak ada orang kayak ngelukis sunset dulu tuh, kayak sunset bagus banget. Terus ya udah minta sama ibu sama ayah untuk dibeliin cat sama kanvas, terus nyoba lukis sunset. Berarti pertama kali ngelukis sunset itu? Iya, pertama kali, dan itu juga pertama kali pakai kanvas juga gitu. Sebagai orang tua, Ilham mengaku sangat bangga terhadap anaknya.
Ia menjelaskan bahwa media sosial membantu anaknya menemukan bakat. Yang saya tahu hasilnya yang saya bisa lihat adalah ya dia bisa melukis dari hasil sosmed itu. Jadi sosmed kalau misalkan mau kita bilang orang tua bisa dibuat negatif, bisa dibuat positif mungkin ya. Jadi alhamdulillahnya anak saya yang saya pantau sampai saat ini hasilnya ya positif gitu. Tapi kan bisa juga dibuat negatif mungkin tergantung dari anaknya gitu. Media sosial bagai dua sisi mata uang. Penggunaan media sosial untuk anak sudah semestinya dalam pantauan orang tua agar bermanfaat positif untuk anak-anak. Nindya Yuwono, Andriawan, Jakarta.